Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhenti untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak, dengan pujian-pujian yang pantas bagi keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Rabbuna Azza wa Jal. Sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara beribu-ribu manusia yang lain, mereka terbaring di atas kasur rumah sakit, menahan rasa sakit, menahan derita akibat penyakit yang menimpa diri mereka. Sedangkan kita bifadlillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bernafas dengan lega, bernafas dengan mudah, masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas, lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Maka alhamdulillah ala kulli halin, segala puji atas Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan. Selalu kita mengingatkan orang-orang yang beriman, karena tugas kita untuk saling mengingatkan, tugas kita untuk saling mewasiatkan, tugas kita saling menasihati tentang perkara-perkara agama kita, tentang urusan-urusan agama Islam yang mulia ini. Terlebih pada masa-masa sulit seperti ini, kita selalu saling mengingatkan untuk kembali kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini tidak lain Allah turunkan, Allah jadikan dia menyebar di mana-mana, tidak lain akibat perbuatan dan ulah manusia, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan pengingkaran terhadap aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan menjadi bahan renungan kita, yang akan menjadi pelajaran kita, adalah tentang doa tolak bala. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebutkan kata doa, berarti kita akan berbicara tentang kunci kebaikan. Karena sesungguhnya doa adalah kunci dari segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan demi Allah, ungkapan ini sangat benar. Doa adalah kunci dari segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah berwasiat kepada
salah seorang ulama yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khairin. Ini pesan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Doa adalah kunci dari setiap kebaikan, kunci dari segala kebaikan. Disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid ke-10 halaman 661. Beliau mengatakan doa adalah kunci kebaikan. Kenapa? Karena segala kebaikan di tangan Allah. Dan tidak ada jalan untuk meraih kebaikan tersebut. Tidak ada cara untuk mendapatkan kebaikan tersebut kecuali dengan memintanya, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menginginkan kebaikan, maka dia mengetuknya dengan doa. Mengetuknya dari siapa? Dari yang memilikinya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin. Makanya lihatlah salah seorang ulama tabi'in yang bernama Mutarrif ibn Sikhir. Beliau pernah mengatakan, dan ini ungkapan yang indah untuk direnungkan. Beliau mengatakan, tazakkartu ma jima'ul khairi. Aku berusaha untuk memikirkan dan membayangkan. Aku berusaha untuk memikirkan dan membayangkan. Kata Mutarrif ibn Sikhir rahimahullahu ta'ala, aku berusaha untuk memikirkan, membayangkan apa saja yang menjadi kumpulan kebaikan. Fa'idal khairu katsir. Ternyata kebaikan itu sangat banyak. Subhanallah. Kebaikan itu sangat banyak. As-saum was-salah, puasa, salat. Puasa, salat ini adalah kebaikan semuanya. Berzikir, kebaikan kepada Allah. Bersedekah, kebaikan kepada Allah. Lihat. Ini titik beratnya. Wa idza huwa fi yadillah. Dan semua kebaikan itu dan segala kebaikan itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihat. Saya berusaha memikirkan di mana kebaikan, kata beliau. Apa tempat kebaikan itu? Ternyata banyak. Salat, puasa, ibadah-ibadah ini adalah kebaikan. Akan tetapi yang memilikinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillah. Jikalau engkau tidak akan mampu mendapatkan apa yang ada di tangan Allah. Jikalau engkau tahu dirimu tidak akan mampu mendapatkan apa yang ada di tangan Allah, illa an tas'alahu. Illa an tas'alahu, kecuali dengan cara memintanya, memohon kepadanya. Fayu'tiyaka, lalu Allah akan memberikannya kepada dirimu. Fa idza jima'ul khairi ad-du'a, ternyata poros dari kebaikan itu adalah doa. Subhanallah. Poros dari kebaikan itu adalah doa. Poros kebaikan adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Maka ikhwatal iman, para pemirsa, semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi kita dari segala keburukan. Sebagian manusia terlalu sombong, tidak mau berdoa. Seakan-akan dia mampu menghasilkan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Ya. Dia tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan dia mampu menciptakan sesuatu bagi dirinya, memberikan manfaat bagi dirinya, menghasilkan mudarat bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia ini terlalu sombong, sehingga dia tidak mau berdoa. Begitu juga sebagian manusia menampakkan kesombongannya. Bagaimana? Dia tidak mau berdoa. Seakan-akan ia bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Ya.
Seakan-akan dia mampu sholat, dia mampu mengaji, dia mampu berzikir, dia mampu membaca Quran tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya tentu tidak, karena hidayah itu milik Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia. Allah yang menuntun jiwa-jiwa kita kepada kebaikan. Allah yang menggerakkan hati kita kepada ketaatan. Begitu juga sebagian manusia terlalu angkuh. Bagaimana dia angkuh? Jarang berdoa, pelit berdoa. Seakan-akan kekuatan manusiawinya lah yang dapat mewujudkan segala cita-cita dan tujuannya. Padahal dia hidup, dia bernafas, dia bergerak, dia beraktivitas, dia berada di atas ketaatan, di bawah naungan dan pertolongan Allah. Maka mari kita perhatikan beberapa perkara yang mudah-mudahan dengan perkara ini akan membuat kita semangat, memompa semangat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seseorang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Lihat, Allah menghukumi orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang sombong. Cukup Anda dikatakan sombong kalau Anda tidak mau berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong. Sangat berat lisannya untuk berdoa kepada Allah. Sangat berat tangannya untuk ditengadahkan ke arah langit. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60. Ini ayat yang sering kita dengar. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan kepada kalian. Aku akan kabulkan doa kalian. Lihat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku. Lihat, Nabi menyebutkan, Allah menyebutkan kata doa diganti dengan kata ibadah. Sungguh orang menyombongkan dari berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tuhfatuz Zakirin. Ini ucapan dari Imam Syaukani. Beliau mengatakan, ayat ini memberikan faidah kepada kita. Ayat yang mulia ini menyampaikan sebuah faidah yang penting kepada kita. Mana dia? Doa adalah ibadah. Lihat ikhwatal iman, cukuplah doa itu adalah ibadah yang menjadi pemompa semangat kita untuk melakukan kebaikan. Dan di sini ada faedah, orang yang meninggalkan berdoa berarti mereka adalah orang-orang yang sombong. Ya. Orang yang meninggalkan berdoa mereka adalah orang-orang yang dikatakan sombong. Dan tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada kesombongan seperti ini, kata Imam Syaukani. Tidak ada kesombongan yang lebih mengerikan, yang lebih jelek, yang lebih buruk daripada kesombongan dari apa? Tidak mau berdoa kepada Allah. Bagaimana seorang hamba enggan berdoa kepada zat yang menciptakannya? Onelon. Bagaimana seorang hamba pantas untuk berperilaku sombong kepada zat yang memberi rezekinya, kepada zat yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi ganjaran atas ketaatannya, yang memberi dosa atas perilaku maksiatnya. Maka tidak diragukan lagi kesombongan seperti ini adalah bagian dari kegilaan. Subhanallah. Ini ucapan beliau. Kesombongan seperti ini adalah bagian dari kegilaan.
dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita jarang berdoa berarti itu kita ini orang-orang yang sombong. Kalau kita jarang mengangkat tangan, menengadahkan tangan kita ke langit dengan mengatakan ya Allah ya Rabb, berarti kita adalah orang-orang yang menjatuhkan diri kita pada kegilaan dan kekufuran, yaitu kufur nikmat. Sebagaimana kata Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian kalau kita ingin menjadi poin selanjutnya, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya. Orang yang berdoa adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raihlah kemuliaan dengan banyak berdoa. Kenapa? Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menuturkan kepada kita, telah menyampaikan kepada kita suatu hadis yang mulia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa? Berdoa. Enggak ada. Maka orang-orang yang semangat berdoa, rajin berdoa, maka mereka adalah orang-orang yang ingin menggapai kemuliaan. Orang-orang yang ingin mencapai titik kemuliaan. Mereka orang-orang yang ingin sampai pada level kemuliaan. Nabi yang mengatakan demikian. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda demikian. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Subhanallah. Tidakkah ini memacu semangat kita, memompas semangat kita untuk kita senantiasa banyak mengatakan ya Allah ya Rabbi, seraya menengadahkan tangan kita ke langit di saat-saat mustajab, memohon, meminta segala keperluan dunia dan akhirat kita. Para ulama mengatakan, rahasia kenapa doa ini paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan yang lainnya, karena di dalam doa seorang hamba menampakkan bentuk at-tadarru' wat-tadallul, menampakkan ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah. Ya. Karena orang yang meminta, sesama manusia saja, sama makhluk saja, orang yang meminta itu adalah orang yang menghinakan dirinya. Iya. Orang yang meminta adalah orang-orang yang menghinakan dirinya. Dan orang-orang yang memberi pasti adalah orang-orang yang mulia. Iya. Dan orang yang minta adalah orang yang hina. Maka ini menjadi rahasia kenapa doa ini paling mulia, karena di situ ada kerendahan diri. Seorang hamba menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya. Poin yang ketiga. Baik. Orang yang berdoa tidak pernah akan mendapatkan kerugian. Subhanallah. Orang yang berdoa tidak pernah akan mendapatkan kerugian. Kalau orang yang meminta, mereka terkadang beruntung, terkadang rugi. Artinya kalau orang meminta, terkadang dia diberikan, terkadang dia tidak diberikan. Itu orang yang memberi, orang yang meminta kepada makhluk. Sedangkan orang meminta kepada Allah tidak ada ruginya sama sekali. Sedikit pun demi Allah mereka tidak pernah rugi. Mari kita simak hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ma min muslimin yad'u bida'watin
laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim memanjatkan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak ada memutuskan silaturahmi. Perhatikan dan cermatilah hadis yang mulia ini. Tidaklah seorang muslim berdoa memanjatkan sebuah doa yang di dalam doanya tidak ada mengandung dosa dan tidak ada mengandung memutuskan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda salas, kecuali Allah akan memberikannya salah satu di antara 3 balasan. Ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb, segala puja atas dirimu hai Allah. Kecuali Allah pasti akan memberikannya salah satu di antara 3 apa? 3 balasan. Subhanallah. Anda yang berdoa pasti akan mendapatkan 1 di antara 3. Iya. 1 di antara 3 pasti itu. Kata Nabi SAW melanjutkan sabdanya, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, bisa jadi Allah akan segera mengabulkan doanya. Ya. Itu poin yang pertama. Balasan yang pertama, ganjaran yang pertama. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doanya. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan menyimpan baginya pengabulan doanya pada hari kiamat. Allah akan simpan doanya untuk kebaikan dia pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Atau dengan berdoa dia akan dijauhkan dari keburukan yang semisal. Dengan berdoa dia akan dijauhkan dari keburukan yang semisal. Ketika para sahabat mendengar sabda Nabi SAW yang indah ini, sahabat mengatakan dengan penuh semangat, qalu idzan nukthir. Wahai Rasulullah, kalau begitu kita akan banyak dan semangat berdoa. Rasulullah lamun ngono janabah. Kita luwe-luwe ngendeng wah. Kita banyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi SAW? Allahu aktsar. Allah lebih banyak mengabulkan doa-doa hambanya. Kalian banyak berdoa tapi Allah lebih banyak mengabulkan. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan malas? Bagaimana kita akan tidak semangat mengangkat tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita, segala kebutuhan kita. Sekecil apapun yang kita anggap itu kebutuhan kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu untuk memintanya. Karena Allah mencintai orang-orang yang memintanya. Minta kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang berdoa. Allah muliakan orang-orang yang berdoa. Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berdoa. Sudah kita sampaikan, di antara bentuk tawakal kita adalah dengan banyak berdoa. Banyak bersandar kepada Allah, dan bentuk bersandar yang sangat indah adalah berdoa. Salah satu sebab tawakal yang begitu indah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Kemudian juga poin yang selanjutnya, orang yang berdoa adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu rahmat. Orang yang berdoa adalah orang-orang yang membuka pintu rahmat Allah. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, man futiha lahu minkum babud du'a
futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kalian yang dibukakan pintu berdoa, maka dia telah dibukakan pintu-pintu rahmat. Ya ilahi, subhanallah. Kira-kira apalagi yang menjadi kerugian bagi kita untuk berdoa? Makanya pantas Nabi SAW mengatakan, a'jazukum man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah berdoa. Ya. Ini orang yang paling lemah. Subhanallah. Pantas Nabi mengatakan demikian. Orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling lemah berdoa. Dengan segudang kebaikan yang Allah persiapkan bagi mereka yang mau berdoa. Tapi begitu malas, begitu enggan mereka untuk mengangkat tangannya kepada Allah. Wa ma su'ilallah syai'an ya'ni ahabba ilaihi min an yus'al al-afiyah. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, hamba itu meminta kepadanya. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, hamba itu meminta kepadanya, melainkan meminta kesehatan atau keselamatan. Jadi Allah itu paling senang, paling cinta kepada hamba yang meminta apa? Minta al-afiyah, minta keselamatan. Subhanallah ikhwatal iman. Dan kita lihat para nabi dan para rasul menjadikan doa ini senjata pamungkas dalam menghadapi situasi yang berat dan sulit. Ya. Doa ini senjata yang digunakan oleh para nabi dan para rasul, senjata pamungkas untuk menghindari apa? Situasi yang berat dan sulit. Kita nih sekarang berada pada situasi yang berat, situasi yang sulit. Mungkin kita kembali mengingat peristiwa perang Badar. Iya. Jumlah kaum muslimin sangat tidak sebanding. 319 orang kalau tidak salah jumlahnya, ya. Ya. 319 melawan 1000. Subhanallah. Berapa kali lipat musuhnya ini? 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ya, secara matematika tidak akan menang. Tapi lihat, di sini Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit dengan mengatakan, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Wahai Allah, wujudkanlah bagiku apa yang engkau janjikan. Berikanlah kepadaku janji yang kau telah janjikan. Wahai Allah, berikanlah kepadaku janji-janji yang kau telah janjikan. Sampai doa yang terakhir. Begitu juga lihat Nabi Ayub menjadikan ini sebagai senjata. Kita tahu Nabi Ayub berpuluh-puluhan tahun beliau merasakan apa? Sakit yang luar biasa. Kalau kita kan corona sekarang ini, subhanallah. Iya. Kita mengisolir diri. Begitu juga Nabi Ayub mengisolir dirinya. Tidak bertemu dengan istrinya, tidak bertemu dengan orang-orang yang dia kasih sayang, keluarga, kerabatnya. Cuman istrinya saja yang mengurusnya, Afwan. Cuman istri saja yang mengurus dia. Sisanya nggak ada yang mau bertemu dengan atas penyakit kulit yang dia derita. Lihat ikhwatal iman, lihat Nabi Ayub mengatakan, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub, kata Allah. Dan Allah katakan kepada kita, wahai kalian sekarang yang tertimpa corona. Nah, itulah bahasa kita sekarang. Ingatlah kisahnya Nabi Ayub yang mana mengatakan, sesungguhnya idnada rabbahu, dia mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit yang sangat berat, dan Engkau adalah Tuhan yang sangat penyayang kepada hamba-Nya. Fastajabna lahu, kata Allah, maka kami mengabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min durrin
wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kami kabulkan doanya, kami ijabahi doanya, dan kami hilangkan dan angkat penyakitnya. Subhanallah. Dengan berdoa. Oke, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita masuk kepada doa-doanya. Doa yang sempurna. Kita ingin mencari doa yang sempurna. Kita ingin mencari doa yang terbaik. Kita ingin mencari doa yang mengumpulkan segala kebaikan. Jawabannya iya. Kita ingin mendapatkan doa-doa yang pamungkas. Doa-doa yang mengumpulkan segala kebaikan. Doa-doa yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang kita inginkan. Dan semuanya itu setelah termaktub di dalam Al-Quran. Telah tertulis dalam Al-Quran. Telah tercantum dengan rapi. Diriwayatkan oleh perawi-perawi. Di dalam kitab-kitab sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnah yang sahih. Doa-doa itulah yang mengajarkan puncak dari cita-cita. Ya ilahi. Kalau Anda ingin mencari doa yang menjadi puncak cita-cita, carilah doa dari Al-Quran. Carilah doa dari sunnah Nabi SAW. Bukan dari doa buatan manusia. Orang-orang yang mempelajari doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang mempelajari doa-doa yang berisikan segala kebaikan. Doa-doa Rasul, doa-doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah doa yang ada pada level tertinggi dari puncak harapan manusia. Mari kita berpikir sejenak, ikhwatal iman. Kenapa sekarang orang banyak mencari doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Begitu fanatismenya melestarikan doa itu. Sedangkan ratusan hadis yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW mengajarkan doa belum yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita malas membacanya, kita malas menghafalnya. Tapi giliran doa-doa buatan manusia, kita begitu semangat menghafalnya dan kita begitu semangat melestarikannya. Ya. Padahal ikhwatal iman, Allah yang mengajarkan Nabi kita berdoa. Dan Allah yang paling tahu kebaikan yang mana harus untuk diminta dan keburukan mana yang harus kita berlindung darinya. Ya. Maka gunakan logika kita saat ini. Jangan kita gunakan fanatisme kita. Sehingga kalau ada doa buatan Tuan Guru, jangan macam-macam, ini doa buatan Tuan Guru. Nggak, katanya. Ya, Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa ini, bukan dari buatan-buatan Rasul. Nabi tidak pernah membuat doa-doa hasil kreasinya, enggak. Jadi Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Maka karena itu seorang beriman butuh untuk apa? Belajar, mengenal, menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ini butuh ya ikhwatal iman. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita butuh untuk mengenalnya, untuk mempelajarinya, menghafalnya, serta memahaminya. Kenapa? Agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Taib, di antara contoh doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ini salah satu doa tolak bala. Ya.
Bagaimana tema kita? Ini salah satu doa tolak bala. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Abdullah bin Umar, di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, di antara doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Saya pelan-pelankan saja supaya para pemirsa bisa menghafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Wahai Allah, aku berlindung dari hilangnya kenikmatan yang Engkau telah berikan. Yang selanjutnya, Allah, aku berlindung dari kenikmatan yang telah Engkau berikan. Aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan. Wa tahawuli afiyatik. Ini yang kedua. Wa tahawuli afiyatik. Dan aku berlindung darimu berubahnya kesehatan dan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan. Aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan dan keselamatan yang telah Engkau berikan. Kita ulang. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Kemudian yang ketiga, wa fujaati niqmatik. Wa fujaati niqmatik. Dengan qaf, niqmatik. Wa fujaati niqmatik. Dan aku berlindung kepadamu dari bala, dari siksa yang datang secara tiba-tiba. Subhanallah. Dan ini sekarang Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala yang besar kepada kita. Yang tidak pernah pakai masker, pakai masker. Yang nggak pernah pakai cadar. Iya, saking takutnya. Cewek yang nggak pernah pakai kaos tangan, padahal disunah pakai kaos tangan. Iya. Bahkan coba lihat, kita lihat para pegawai, apa namanya itu, tim medis ya, memakai baju hazmat katanya, kayak astronot itu. Bahkan ada sebuah video yang di-sharing, mungkin para pemirsa sudah melihat. Berapa kali pakaian itu yang dipakai? 4 atau 5? Iya, subhanallah, 4. Begitu takutnya terhadap virus itu. Tapi tidakkah mereka wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang menampakkan auratnya tidak takut terhadap siksa Allah? Virus corona itu bagian kecil dari siksa Allah di dunia ini. Bagian kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa Allah bagi mereka para wanita yang menampakkan auratnya. Sudah yang ketiga, yang terakhir, wa jami'i sakhatik. Wa jami'i sakhatik. Dan aku berlindung dari segala kemurkaanmu. Wa jami'i sakhatik. Dan aku berlindung dari segala kemurkaanmu. Kita ulang, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan. Perhatikan ikhwatal iman. Yang pertama, nikmat di sini kata para ulama, nikmat Islam. Ya. Nikmat iman dan nikmat berbuat kebaikan. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berbuat kebaikan. Tapi mengandung segala nikmat. Dan akan tetapi nikmat ini yang paling luar biasa mahalnya, berharganya. Kenapa ikhwatal iman? Kalau hilang nikmat itu nggak mungkin ada penggantinya. Nggak mungkin bisa diganti. Kalau Allah cabut dia dari kita bagaimana? Anda kehilangan iman, Anda kehilangan Islam, kemudian Anda kehilangan berbuat ketaatan. Nggak bisa diganti, ikhwatal iman. Ketaatan yang hilang hari ini nggak bisa diganti. Karena umur itu nggak bakal kembali.
Nah, kalau orang kehilangan nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat apa? Berbuat ketaatan, mereka akan menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat kelak. Ya. Kalau hilang harta, hilang dunia, mungkin Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa tahawuli afiyatik. Berubahnya kesehatan, keselamatan, menjadi sakit, menjadi tidak selamat. Ya Rabbi, subhanallah, ya. Kesehatan ini sangat mahal saat ini, luar biasa mahalnya. Iya. Sampai orang kita sekarang subhanallah banyak minum vitamin, ya, banyak minum habbatus sauda, banyak minum madu, karena kita tahu di saat inilah ketika datang penyakit yang merusak kesehatan kita, disitulah kita tahu luar biasa mahalnya kesehatan ini. Demi Allah, nggak ada orang mampu membeli kesehatan itu. Demi Allah, kalau ada orang yang mampu membeli kesehatan, orang kaya yang paling bisa membelinya. Tapi tidak. Tidak. Malahan banyak orang kaya yang sakit kok. Kita minta perlindungan kepada Allah. Nikmat keselamatan, nikmat kesehatan ini berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Baik. Kemudian yang ketiga, wa fujaati niqmatik. Dan datangnya siksa dan murka serta bala secara tiba-tiba. Ya Allah, ini tiba-tiba datang ini khawatul iman. Kita dengar berita ini di negeri seberang sana. Berapa enggak? Iya, seberang sana jauh. Mungkin orang tidak pernah dengar kata Wuhan, itu nggak pernah. Kapan orang mendengar kata Wuhan ini menjadi viral? Ya saat ini. Virus Wuhan, ancaman dunia, itu yang ditulis di media-media. Aduh, nggak bakal sampai ke Indonesia. Itu yang kita terbesit pada waktu itu. Sekarang buktinya Allah Maha mampu untuk menyampaikannya ke seluruh penjuru dunia. Allah Maha mampu untuk itu. Terakhir kita minta perlindungan supaya dijauhkan dari murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tutup dengan satu doa lagi. Saya tidak ingin banyak membaca doa. Kenapa ya khawatul iman? Kalau banyak doa ini tidak hafal nanti. Yang penting doa ini sudah ya cukup. Doa yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabud Da'awat. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, ta'awwazu billah min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Mintalah kalian perlindungan dari musibah yang berat yang tidak mampu ditanggung. Mintalah perlindungan dari bala. Tapi sekarang subhanallah, tolak bala pakai apa? Pakai dukun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah datang musibah ini. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, tidak ada musibah yang paling menyulitkan melainkan akibat kesyirikan. Salah satu daerah, sebuah daerah di Indonesia, tidak sebutkan namanya, tapi saya baca di media sosial, diundang dukun itu dari segala penjuru. Untuk apa? Tolak bala. Bukan tolak bala, datangin bala. Iya. Doa yang menolak bala. Karena Nabi mengajarkan, Allahumma inni ta'awwadu billah min jahdil bala. Berlindunglah kalian kepada Allah dari musibah yang berat, bala yang berat yang ditanggung. Wa daraqis syaqa. Dan berlindunglah kalian dari sebab-sebab kesengsaraan. Wa daraqis syaqa, dan sebab-sebab kesengsaraan. Kemudian wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da. Wa syamatatil a'da, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. Bagaimana bentuk doanya? Kita lafazkan seperti ini.
Allahumma inni a'udzubika. Tinggal ditambahkan lafaz yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa. Kemudian wasu'il qada wa syamatatil a'da. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang berat untuk ditanggung, untuk ditahan, dan sebab-sebab kesengsaraan. Wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh. Ini Nabi yang meminta perlindungan dari 4 perkara yang kita tidak mampu untuk menahannya. Iya, terkadang kita tidak mampu. Kenapa ya ikhwatal iman? Terkadang kita mendapatkan sebab-sebab kebinasaan, kepayahan, kesusahan hidup, mara bahaya yang berat, baik yang menimpa badan, yang menimpa harta, yang menimpa keluarga. Dan terkadang sebab kesengsaraan di akhirat. Ini umum doa ini. Sebab kesengsaraan di dunia dan sebab kesengsaraan di mana? Di akhirat. Sedangkan bala yang tadi itu klimaksnya ujian. Jahdil bala itu klimaksnya ujian, subhanallah. Gak ada yang mampu nanggung dia. Dan terkadang kalau ada musibah bala yang terlalu berat bagi kita, terkadang itu tidak membuat kita bersabar dan kita menjadi orang-orang yang berdosa. Ini sangat berat ya ikhwatal iman. Kita berlindung dari bala yang berat sehingga tidak mampu membuat kita bersabar kepada Allah. Dan orang yang diuji dengan bala yang berat, dia mendapatkan kesusahan yang berat, tidak mampu dia tanggung, sehingga itu membuat dia berkeluh kesah, tidak terima, tidak ridha, tidak sabar, sehingga seharusnya dia mendapatkan derajat yang diangkat, pahala yang banyak, menggugurkan dosanya dari musibah itu, akan tetapi sebaliknya dia mendapatkan dosa. Akhwatal iman, mudah-mudahan doa yang singkat ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan segera mengangkat wabah ini dari kehidupan kita, dan semoga kita berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada pertanyaan? Terkait virus corona ini. Dari beberapa daerah yang sudah ada korban, kemudian pihak keluarga tidak bisa melihat jenazahnya, kemudian memakamkannya. Dalam syariat bagaimana cara memandikannya, cara memakamkannya? Mohon penjelasan. Pertanyaan seperti ini sudah diajukan oleh kepada para ulama kita dengan kasus ketika jenazah tidak bisa dimandikan, karena sebagaimana kita katakan, ahli medis mengatakan tertularnya wabahnya sangat dengan cara yang aneh dan begitu cepat. Iya. Dengan cara yang sangat aneh dan begitu cepat. Sehingga kalau tidak bisa dimandikan, maka dia boleh ditayamumkan saja. Dan fatwa para ulama kita saat ini, di antaranya Syekh Sulaiman Ibn Salimillah, guru kami Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Maka karena itu protokol dari pemerintah, maka cukuplah orang-orang ahli medis itu saja yang menguburkannya. Dan mereka orang ahli medis saat ini harus belajar bagaimana cara menguburkan yang benar. Ini pesan saya. Mudah-mudahan yang menonton disampaikan kepada mereka ahli medis. Anda yang menjadi ahli medis saat ini, tugas Anda berat. Di samping Anda merawat pasien, Anda juga sekaligus berkewajiban untuk membawa jenazah itu, menyolatkannya, membawanya, memandikannya, sekaligus memakamkannya di tempat peristirahatan terakhirnya. Maka Anda harus paham fikih-fikih itu. Makanya di ilmu agama ini semua kalangan harus paham. Kalau ilmu agama nggak pandang presiden, nggak pandang menteri, nggak pandang gubernur, nggak pandang dokter, nggak pandang keperawatan, nggak pandang orang petani, semuanya harus paham tentang agamanya. Terlebih ketika lihat kondisi seperti ini sangat dibutuhkan. Jangan kira ada ustadz wahai urusan. Bukan ustadz saja yang bisa masalah ini, antum juga harus bisa. Iya. Maka kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Mereka yang mewakilkan, dan doa kita dimanapun kita berada akan sampai kepada mereka. Ya. Dan Syekh juga mengatakan, kalau setelah itu disolatkan, silahkan disolatkan setelah dimakamkan.
silahkan disalatkan setelah dimakamkan. Di pemakamannya. Nah, kalau tidak bisa, maka salat gaib. Kalau tidak bisa, maka salat gaib. Nah, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Alhamdulillah, kira-kira demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.